Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang terhormati, Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Untuk siang hari ini kami coba untuk pementasan atau diseminasi kegiatan Bimtek penguatan literasi hari-hari yang kemarin sudah sampai ya. Sebetulnya kami kemarin sedikit terkejut di sana ketika kami diberikan informasi bahwa di sana itu judulnya adalah pemberian bantuan informasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Dari kata-kata pemberian itu sedikit kami curiga bahwa ternyata menurut informasi sekolah-sekolah yang diundang di sana adalah rapat pendidikan dan hasil ANBK-nya bisa dikatakan kurang. Jadi kita diundang di sana itu bahwa kita yang di sana itu kemarin itu bahwa nilai rapat pendidikannya khususnya ANBK itu dinyatakan kurang daripada yang lain. Jadi istilahnya di sana diberi bekal diundang di Bimtek itu agar kita nilai literasinya ke depan bisa lebih baik. Tentu saja penguatan literasi itu tidak serta-merta dengan Bimtek kemudian kita Bimtek sekarang mungkin tahun depan atau 2 tahun yang akan datang kemudian nilai dengan sendirinya atau serta-merta langsung meningkat. Tidak. Ini perlu waktu beberapa lama, mungkin 3 atau 4 tahun. Itu pun kalau kita serius menanggapi dan menangani terkait dengan literasi yang ada. Kemarin kita sempat juga apa korelasinya antara Bimtek dengan nilai ANBK. Jadi harapannya setelah mengikuti Bimtek kemudian kita mengimbaskan kepada rekan-rekan terutama satu sekolahan, kemudian kita istilahnya bahasanya menggarap literasi dengan sesungguhnya. Harapannya nilai ANBK terutama di literasinya kita akan bisa naik harapannya seperti itu ya. Next mas. Ya. Mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Ada satu pemikirannya adalah satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan. Program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Jadi mau tidak mau sehubungan dengan nilai literasi kita mungkin di ANBK bisa dibilang bahwa satuan pendidikan di kita itu program literasinya belum berdampak pada peningkatan kompetensi yang nomor 1 itu. Juga bisa dibilang bahwa kita itu tidak tepat sasaran atau mungkin ada kesalahpahaman tentang literasi. Dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih leluasa bagi satuan pendidikan, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahamannya tentang literasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Next. Pernyataan yang nomor 1, literasi tidak hanya baca tulis. Kira-kira salah atau betul, Pak? Jadi literasi tidak hanya baca dan tulis. Selama ini terutama saya sendiri memahami bahwa literasi itu pokoknya sing maca-maca, sing ora maca itu ora literasi. Jadi selama ini khususnya saya, mungkin Bapak Ibu justru persepsinya lain, jadi mungkin lebih tahu. Saya sendiri literasi itu tidak hanya baca tulis itu, nek memahami dia memang hanya baca tulis. Ternyata, literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analisis, kreatif, dan imajinatif
Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Jadi dengan kemampuan membaca yang lancar, belum tentu kita akan memahami isi bacaan. Jadi seseorang yang membaca dengan lancar, belum tentu mereka itu akan memahami isi bacaan, ya. Jadi apalagi yang tidak lancar, ya, apalagi yang tidak lancar, yang lancar saja belum tentu memahami. Jadi memahami isi bacaan mungkin terkait dengan istilahnya apa ya, bahasa sehari-hari. Jadi nek cara awake dhewe iki kulo basa Jawa, mungkin murid-murid kita. Jadi cara arti memberi, ya. Memberi itu apa, Pak? Mengartikan memberi saja mungkin belum tahu. Jadi bagaimana akan memahami suatu bacaan? Mungkin berbeda orang-orang yang terbiasa dengan berbahasa Indonesia, ya. Jadi kata memberi dan yang lain sebagainya itu sudah terbiasa. Dengan demikian akan lebih mudah untuk memahami isi bacaan. Jadi poin yang pertama adalah literasi tidak hanya baca tulis, itu dengan penjelasan seperti ini, ya. Jadi kemampuan membaca yang lancar, anak didik kita belum tentu akan memahami isi bacaan. Jadi literasi lebih luas daripada membaca dan menulis. Next. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya tulis saja. Teks untuk kegiatan membaca, pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Jadi selama ini yang namanya teks itu di bayangan kita, bayangan kita, mohon maaf terutama saya, itu yang namanya teks itu ya tulisan, gitu. Di sini mungkin banyak tulisan itu teks. Ternyata tidak dengan demikian, ya. Coba next. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimoda, yaitu menggunakan lebih dari satu moda. Ada tulis, cetak, visual yang kita lihat, audio yang kita dengar, dan audio visual yang kita dengar dan kita lihat, gestural mungkin hubungannya dengan gerak tubuh, spasial mungkin dengan tata letak. Untuk mengoptimalkan stimulasi, pemahaman, dan kecerdasan majemuk siswa. Jadi yang namanya teks itu tidak hanya tulis, tidak hanya, termasuk gambar, mungkin ada gambar peta atau gambar apa, itu bisa dinamakan juga teks. Jadi teks itu tidak hanya tertulis. Lanjut. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Kira-kira salah atau betul? Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Iya, buku saya pernah dibuang, jadi saya masuk. Apa kira-kira betul demikian? Coba. Salah. Ternyata salah, ya. Pemilihan buku yang ramah cerna dan sesuai kemampuan membaca siswa atau buku berjenjang menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Selain buku pelajaran, guru perlu menggunakan dari berbagai sumber yang sesuai dengan materi pembelajaran. Artinya apa? Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja dinyatakan kurang tepat. Yang paling mudah kita bayangkan misalnya ketika anak kita sebutkan dengan buku-buku orang dewasa, mungkin, ya. Jadi kan di sana tentu kurang tepat. Jadi kalau kita kita ekstrimkan, jadi nek bocah cilik-cilik kira-kira dicek oleh buku sing duwe wong gede-gede dalam arti sing konotasinya negatif misalnya. Nah, tentu kan tidak tepat. Jadi untuk apa? Untuk gambaran bahwa program membaca di sekolah itu bisa menggunakan buku apa saja tidak tepat. Jadi buku itu berjenjang. Jadi sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Pemilihan buku yang mudah atau ramah dicerna tadi, ya. Mungkin untuk kelas 1 sampai kelas 2 dengan klasifikasi seperti ini nanti ada di belakang. Kemudian untuk kelas 3-4 dan sebagainya. Jadi sesuai dengan cara berpikir. Dalam bahasanya adalah buku yang mudah dicerna. Jadi ternyata tidak asal menggunakan buku. Kemarin pemahaman saya juga yang penting kan bocah itu bisa membaca, Pak. Oh sebenarnya mau bacaan, mau buntel tempe ini belajar motor bisa jadi motor, gitu. Seringkali kita mungkin
mendapat bungkus apa, kemudian di rumah itu dibaca. Kan yang penting kan bisa lancar membaca. Ternyata itu juga kurang. Next. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Nah, ini hubungannya dengan yang tadi ya. Jadi anak yang lancar pasti dapat memahami isi bacaan. Tapi di depan cara tidak tepat ya. Jadi tepat. Jadi anak yang lancar membaca belum tentu memahami isi bacaan. Next. Pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata. Jadi memahami isi bacaan itu terkait dengan makna kata. Artinya kata itu opo. Tidak ada artinya. Bruno Boso Jowo bahasa Indonesia. Jadi kadang murid kita itu bukan bertanya tentang apa ya hubungannya dengan translita kartu bahasa. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa Jawa ini opo. Jadi tidak berkenaan dengan isi materi, tapi hubungannya dengan bahasa saja murid kita itu sudah ada. Sudah cerita, apalagi itu memahami. Di pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran kalimatnya. Sedangkan kelancaran membaca terkait dengan pemahaman akan bentuk, arah dan bunyi huruf. Oleh sebab itu, peserta didik perlu membangun pemahamannya akan makna kata dan ujaran sambil terus melatih kelancaran membaca. Jadi di samping memahami isi bacaan, namun demikian tentang kelancaran membaca tetap kita asuh terus ya. Jadi itu tadi kendala kita adalah terkait dengan makna kata. Jadi, tidak terbiasa dengan mungkin berbahasa Indonesia. Karena mungkin kita lah belajar bahasa Inggris, jangankan ngerti artinya mungkin kata-kata saja mungkin belum banget cerita. Mungkin gambarnya seperti itu. Lanjut. Kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Kira-kira tepat tidak? Jadi kegiatan membaca itu hanya dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Apa kira-kira mata pelajaran yang lain tidak membaca? Tetap membaca. Next. Pada dasarnya, semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks dalam berbagai bentuk. Teks tidak hanya tersedia dalam bentuk teks tulis. Tadi sudah di depan ya. Konsep teks multimoda mengacu pada berbagai jenis teks. Semua guru mata pelajaran perlu tahu berbagai strategi memahami bacaan dan bagaimana melatihnya pada siswa. Ini mungkin terkait dengan guru-guru yang mata pelajaran, tapi untuk di sekolah kita ya, yang terbiasa mungkin guru kelas, jadi kita juga mengajar bahasa Indonesia atau mata pelajaran lain, yang lain mungkin tidak begitu masalah. Jadi kegiatan membaca itu tidak hanya untuk mata pelajaran kompleks, jadi semuanya itu ada kegiatan membaca. Lanjut. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Kalau dilihat kata-katanya jelas itu mungkin jelas salah. Artinya kita harus melakukan asesmen secara berkala. Namun mungkin dengan kesibukan kita jangankan melakukan asesmen membaca. Paling-paling kita kalau siswa kesulitan membaca paling menambah jam atau tes siswa-siswa tertentu yang kesulitan membaca kita latih secara intensif untuk berlatih membaca. Tapi untuk asesmen mungkin ke depan kita juga harus melakukan asesmen kegiatan membaca itu. Jadi mungkin satu-satu siswa kita suruh membaca sampai sejauh mana dia memahami bacaan, sejauh mana kelancaran dia membaca. Kemudian untuk waktu setelah berkala kita lihat kemajuannya seperti apa. Jadi itu memang harus kita lakukan. Lanjut. Asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa.
Informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan guru untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Asesmen ini fokus pada kemampuan membaca, berbeda dengan asesmen dalam pelajaran. Jadi asesmen di sini adalah asesmen khusus kemampuan membaca, kelancaran membaca, ya, bukan asesmen yang formatif dan sumatif yang tes itu. Khusus membaca itu mungkin hubungannya dengan kelancaran atau mungkin hubungannya dengan pemahaman isi bacaan. Next. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Tidak satu ya. Guru tidak perlu memodelkan. Tidak ya. Jadi, next. Pemodelan pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang efektif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik bukan berarti guru tidak memiliki peran dalam pengajaran. Jadi selama ini kan pemahamannya mungkin pendidikan ini berpusat pada siswa. Jadi bisa bilang cara belajar aktif, terus yang aktif semuanya guru tidak aktif. Jadi mungkin dengan salah pemahaman. Tetapi guru melepaskan tanggung jawab kepada terdidik secara bertahap, memulai dari pemodelan guru hingga peserta didik melakukan secara mandiri. Jadi, andainya kita itu mau mengajari membaca itu, guru perlu pemodelan atau memberi contoh dulu bagaimana cara membaca yang baik yang benar. Jadi, harus mau diwaca, nanti baru siswa. Saya kira ini sudah kita lakukan juga, ya. Namun yang kurang berhasil ini sudah nilai jadwal kan sudah dari kami, tapi mungkin belum maksimal, ya kan? Lanjut. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Jadi membaca itu kan menggabungkan bunyi huruf. Huruf digabungkan menjadi suatu bacaan. Next. Coba. Sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman, atau membangun makna, mereka terlebih dahulu harus mampu belajar membaca. Untuk bisa memahami, modalnya kan belajar membaca. Yaitu proses menguasai keterampilan dasar literasi seperti kesadaran konsep cetak, kesadaran fonemik dan fonik. Keterampilan dasar ini yang memungkinkan peserta didik untuk mampu membaca, baru kemudian mereka perlu dilatih untuk meningkatkan keterampilan membaca untuk pemahaman. Jadi awalnya kita ajari dulu mungkin membaca, kemudian ditingkatkan untuk keterampilan membaca untuk pemahaman. Jadi tahap awal mungkin yang penting kelancaran membaca, tidak serta-merta langsung terampil motor kudu langsung bisa ngerti artinya. Yang penting terampil membaca dulu, kemudian ditingkatkan untuk tahap pemahaman, ya. Seperti aspek berbicara, kefasihan, dan menulis. Lanjut. Eksplorasi konsep. Apakah literasi? Masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Literasi juga sering dirantukan dengan pengetahuan terkait berbagai konten pengetahuan lintas disiplin sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, yaitu penguatan literasi dalam proses pembelajaran. Jadi anggapan yang keliru, ya. Jadi pengetahuan itu bisa menganggap hanya mencakup kegiatan membaca saja. Jadi mungkin selama ini kita juga literasi itu penting motor. Ternyata lebih dari itu, ya. Sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain dan dunia dan luas.
Kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan, berpikir